biasa. Ini menunjukkan bagaimana malai-malai yang memang panjang seperti pinglong itu akan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan kita membahas lagi tentang hal-hal yang penting, hal yang indah, dan itu adalah tentang lengkeng New Crystal atau lengkeng kristal 2. Ini penting ya, karena lengkeng ini sudah bertahan sampai 10 tahun lebih ya di sini ya. Yaitu setelah lengkeng ini membuat lengkeng-lengkeng dataran rendah atau seperti pimpong, terus diamond dan sebagainya menjadi tidak berarti lagi ketika muncul lengkeng ini, karena terus terang lengkeng ini adalah lengkeng super, lengkeng yang betul-betul keren ya, baik dari malai bunganya yang panjang dan kemudian buahnya yang sampai 3-5 kilo, itu luar biasa. Bahkan kalau Anda nanti akan mendengar sendiri dari narasumber, nanti akan dibicarakan tentang bagaimana produksinya yang melimpah. Bahkan dalam satu pohon meskipun dipertahankan dengan ketinggian yang cuma emper-emper, tapi produksinya itu bisa sampai 150 kilo atau 1,5 kintal ya gitu ya. Jadi produksi yang demikian tinggi ini nanti yang akan kita bahas untuk lengkeng yang memang produktif, memang genjah, dan memang paling mudah dalam berbuah dibanding dengan varietas-varietas lengkeng lain ya. Gitu aja, dan itu sebagai pembukaan saya, dan kita akan panggil narasumber kita, Pak Budi ya. Alhamdulillah kita ketemu dengan pakar lengkeng kristal 2 ya, yang memang sudah lama sekali Pak Budi ini menekuni lengkeng yang satu ini, dan dia tetap setia dengan lengkeng yang satu ini ya. Padahal macam-macam jenis lengkeng muncul, tapi Pak Budi ternyata lebih memilih ke lengkeng kristal 2. Nah, kita tanyakan Pak Budi, apa sih Pak, kenapa sejak awal Bapak milih ini, dan kayaknya sih nggak ada kepingin ganti-ganti, itu kenapa? Sebagai pilihan utama untuk produksi buah lengkeng, ya New Crystal. Tapi koleksi lengkeng saya tetap berkembang, tetap bertambah. Mungkin sekarang koleksi lengkeng saya itu sudah di atas 20. Wow. 22 atau 23 lah. Untuk nganu ya Pak, Ya. untuk koleksi. Karena jenengan tahu, lengkeng dataran rendah yang membawa masuk ke Indonesia, kalau tidak disalahkan loh ya. Pertama kali saya yang bawa masuk ke Indonesia tahun 88 lah. 1988 dari Vietnam waktu itu. Betul. Lengkeng pimpong. Terus berkembang yang lain-lainnya. Maaf, berkembangnya karena saudaranya. Pak siapa itu, Pak Isto ya? Pak Isto itu langsung juga langsung itu Pak. Itu luar biasa. Cara pemasaran dia Pak yang betul. Ya. Terus? Dan pada tahap ketika saya mengintroduksi tanaman New Crystal, atau ada yang nyebut Kristal 2, atau yang menyebut itu super, atau siapapun dia, tapi ini fakta sejarah bahwa pohon induk lengkeng New Crystal terbesar dan tertua itu di kebun saya. Betul. Itu usianya sudah sekian belas tahun. Itu di belakang yang induk besar-besar yang menjadi referensi sertifikasi lengkeng New Crystal nasional itu. Kenapa saya milih New Crystal ini? Karena memang New Crystal produktivitasnya sangat tinggi. Treatment untuk berbuahnya sangat mudah dibanding yang lain. Ya, termasuk itu. Ya, nanti kalau Mas Mono mau membandingkan, ini kebetulan kita treatment beberapa jenis itu yang sangat bergairah berbuah
Mungkin Untuk satu pohon saya itu ada yang nanti berbuah 1,5 sampai 2 kintal itu yang di belakang. betul. Ini produksi Ini- tinggi memang di sini. Ini pohon yang 2 tahun ini aja. Kalau perhatikan ini bunganya ini, ya. Ini saya treatmentnya tidak merusak tanaman, ya, tidak merusak tanaman karena tidak treatment melalui bawah, Oh, Ya. gitu. tidak Kan melalui mulai- bawah sehingga perakaran aman, gitu kan. Saya pakai treatment Semprot itu, Pak ya. ya, dan bunga buahnya tanamannya jauh lebih biak. Kalau konsentrasi Betul. semprot sendiri gimana, Pak? Atau intensitasnya yang beberapa atau gimana? Itu memang dosis atau tertentu, Hmm. memang, dan itu harus menyesuaikan setelah kita uji, kita mengadakan Penyemprotan awal ya. semacam riset itu. Mhm. Itu memang DPL yang berbeda akan membutuhkan perlakuan Oh, yang berbeda. dosis treatment yang berbeda juga. Nah, itu sudah kita uji gitu. Tapi itu merupakan satu pilihan yang terbaik karena lengkeng-lengkeng yang perlu perlakuan seperti Ito New Crystal, Firni, Ito Super dan Oh, yang- lain-lainnya itu pokoknya yang membutuhkan treatment itu membutuhkan perlakuan dengan saat ini yang namanya natrium klorid. Ya, dan itu bahan yang sangat keras. Oh, KNO3 itu. Ya, itu keras. Nah, makanya kita harus pandai-pandai mengaplikasikannya supaya sering teman-teman kita setelah berbuah pohonnya stres. Iya. Biasanya down gitu. Kalau jenengan lihat ini semua yang sebelah sana habis panen, tapi tidak ada satupun yang stres. Betul, nanti Ya. kita lihat ya. Ya, itu bisa diperhatikan. Dan lengkeng New Crystal saya sama dengan Nangkasi Banjong dan buah yang lainnya. Saya punya segmen pasar tertentu. Mereka tidak hanya rela, ikhlas mengeluarkan harga per kilo 35 sampai 50 ribu bahkan lebih untuk membeli lengkeng ini. Katanya saya belum pernah makan lengkeng seenak ini walaupun saya beli lengkeng import yang paling mahal. Artinya di toko-toko tertentu Iya. juga, Pak ya. Ketebalannya, rasanya, tekstur daging buahnya itu memang New Crystal masih menjadi pilihan saya walaupun saya punya koleksi sekian banyak varietas lengkeng. Dan saya di kebun yang tidak besar 2 hektar ini New Crystal sendiri itu ada 160 yang semua sudah produksi. Wah. Iya. Dan Bapak jadwalkan ya, Pak. Saya jadwalkan. Ya, saya jadwalkan. Harapan saya setiap bulan atau paling lambat 2 bulan ada panen. Gitu. Ada panen. Kalau jenengan nanti berjalan sampai yang paling sudut belakang, yang saat ini pohonnya sudah, tapi pohon saya tidak ada yang lebih dari 5 meter tingginya. Jadi Tapi dipertahankan, Pak. melebar, ya. Jadi saya menggunakan sistem topping, pemasukan ultraviolet, pohon melebar sehingga biaya perawatannya murah dan efektif, hasilnya maksimal. Jadi pemangkasan itu sendiri berapa meter? Misalnya udah 6 meter baru dipangkas atau gimana? Belum sampai 6 meter, Mas. Jadi tajuk sudah menuju ke 5 meter. Oh, Saya langsung pangkas mendekati. batang keras intinya itu Hmm. tidak boleh lebih dari 4 meter. Jadi tidak boleh lebih dari 4 meter, iya. meter. Saya rata-rata di 3 meter, Mas, batang intinya itu. Kecuali tajuknya yang 2 kali tunas atau 3 kali kita buahkan. Berarti dia di 4 meter atau lebih itu dengan calon buah sudah. Ketika dia berbuah sudah merunduk lagi, begitu. Ini. Ini Pak, pemindahan, maaf ya, dulu kan saya kenal Bapak masih pakai apa yang bawah ya, artinya perangsangan buah dengan menggunakan apa dikocor gitu ya. Iya. Nah, sekarang kenapa Bapak pindah? Ya, saya pindah karena Lebih kan ya mungkin Pak. begini, tanaman itu secara anatomi itu kan ada akar, batang, daun. Betul. Daun rontok mudah tunas. Akar rusak paling susah. Sekelas profesor Recovery-nya. tanaman pun kalau sudah kena penyakit akar, apalagi jamur akar, Sudah angkat itu tangan. tidak ada karena tidak kelihatan gitu loh. Makanya kita harus mencari metode yang
yang logis, realistis dan betul-betul anatomis terhadap tanaman itu sendiri. Jadi kita pakai semprot paling daun nanti beberapa rontok, tapi itu tuh bukan bencana bagi tanaman. Akan recovery-nya iya, cepat recovery-nya cepat bersamaan bunga. Tapi ketika akar kita mesti harus infus mikroorganisme organik dan itu tidak menjamin. gitu. Apalagi akar apa lengkeng katanya ke dalam gitu Iya, Pak. betul. Iya. Menyembunyi. Iya. Ya, jadi luar biasa pilihan ini, kesetiaan ini yang saya kagumi dari Pak Budi ya terhadap lengkeng kristal 2 ini luar biasa. Dan nganu Pak ya Pak, lengkeng new kristal ini panjang Pak ya, apa bunganya ya? Malainya panjang. Betul, iya. Jadi satu tajuk itu bisa 3 kilo lebih. Iya, kalau pas lagi optimal perawatan betul, sehingga penyerapan, perakaran, fotosintesisnya seperti jenengan ini ketika berbunga, ini tanaman yang meneduhi ini kita pangkas. Oh, memang sengaja ini di Saya pangkas supaya sinar matahari yang masuk kemari itu lebih maksimal. Karena dalam fase generatif makhluk Tuhan itu butuh air dan energi. Energi kalau tanaman dari ultraviolet itu diantaranya. Betul. Ya, saya terkadang keliru dalam apa pemahaman fotosintesis. Saya pikir itu cuma makanan atau memasak, ternyata energi juga Pak ya. Ya itu asal dari energi itu sendiri gitu. Dari penyerapan matahari untuk dirubah menjadi energi. Nah, kalau udah bicara energi kita pasti hubungannya dengan kekuatan itu kan Pak. Kalau tanaman udah ada energinya, pasti ya. Nah, jarak tanam yang tepat Pak selama ini Pak yang Bapak. Kalau untuk kebun industri itu kan tidak pingin gede kayak pohon-pohon purba, pohon raksasa gitu. Pohon purba itu maksudnya lengkeng Ambarawata Ya, lengkeng new kristal juga bisa jadi pohon purba kalau kita liarkan. Tingginya bisa 10 meter. Waduh, yang harus naik ke atas itu. Makanya saya sampaikan kalau kebun industri, farm itu kan menghitung cost and benefit. Ya. Kalau pohon yang besar biayanya untuk berongsong satu pohon aja bisa sehari tidak cukup. Tapi kalau paling tinggi 5 meter kita pakai BI yang 3 meter sudah selesai. Gitu loh. Dan itu sehari bisa beberapa pohon, panennya pun mudah. Gitu tuh. Jadi mesti harus kita tata demikian. Dan jarak tanam tidak perlu lebar-lebar. 7 meter cukup lah kalau untuk tanaman industri, karena pengelolaannya kan sudah menuju ke intensif. Pengelolaannya, perawatannya, diantaranya yang paling penting pemangkasan. Selain tentunya pengasupan pupuk atau fertilizer yang kita aplikasikan itu, saya pakai padat dan cair. Oh, double itu ya, Iya. campuran itu. Semuanya organik, jadi pupuk padat dan pupuk cair. Gitu. Karena pupuk cair akan membantu ketika kita dengan pengabutan, semprotan pengabutan itu dengan di spray itu di bawah-bawah daun ini akan membantu di fase apapun ini perlu. Fase vegetatif atau generatif tetap baik, akan membantu. Oh, dalam penyemprotan ini memang bawah daun Pak ya? Betul, stomata kan ada di sini. Stomata ada di sini. Iya. Kadang orang keliru Pak ya, dalam penyemprotan itu langsung ke atas. Betul. Dan ketika bunga ini belum selesai mekarnya, jangan dilakukan penyemprotan. Itu akan mengganggu proses penyerbukan. Jadi kalau mau menguatkan bunga ini ya sebelum dia mekar atau setelah selesai mekar. Gitu. Itu akan membantu mendorong selain prosentase yang jadi buah besar atau banyak, nanti juga nutrisi yang terpenuhi lebih penuh dan produksi buahnya pasti di fase generatif itu lebih maksimal, lebih baik. Kalau pupuk itu seharusnya sebelumnya Pak, sebelum pembuahan itu atau bersamaan nggak Pak? Pupuk schedule-nya kalau saya bicara masalah teknis, kebun intensif, saya mengschedulkan pupuk padatnya bisa setahun sekali.
Oh, cuma Karena saya pakainya pupuk granul yang kita bikin sendiri. Itu kan slow release. Setahun sekali saya menghemat tenaga kerja. Tapi ketika penyemprotan, saya tidak terjadwal harus 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi yang pasti kalau penyemprotan paling lama 3 bulan sekali. Tergantung ketika fase bunga, mulai sebelum bunga, pada saat bunga, saat berbuah gitu loh. Atau saat mau recovery gitu. Karena penyemprotan ini kan fast release, cepat prosesnya, dia di stomata langsung diproses, langsung ibaratnya makanan instan. iya, ini langsung ini jalan tolnya di sini kalau mau. Kalau Mau dari tahu sana kan rahasianya. iya. Iya, harus tahu semua proses Betul. ya, Iya, peresapan dan sebagainya. betul. Nah, ini terakhir ya, mumpung ini terus terang kita ini ganggu waktunya Pak Budi. Tentang hama penyakit. Selama ini jarang dibahas karena memang jarang ya untuk penyakit itu, jarang untuk lengkeng karena dianggap lengkeng itu bandel ya terhadap hama penyakit itu. Gimana Pak? Betul. Selain karakteristik lengkeng itu tanaman, makanya saya mengembangkan serius di lengkeng itu, terutama lengkeng New Crystal, dan saya berharap teman-teman petani atau pekebun di New Crystal itu selain produktivitas, nilai ekonomi, sisi lain marketnya yang tidak terbatas, Betul. nom tuwo lanang wedok. Ini yang perlu saya tekankan. Tanpa pemasaran. Iya, istilahnya Betul, gitu iya, kan, Pak. betul. Ini semua kan suka makan New Crystal. Apalagi orang lihat gompolan gitu, uang lewat itu langsung. Dan memang kebandelan ini ya Yang jadi salah satu memang muncul yang perlu kita perhatikan. Satu, tanaman itu akan lebih kuat ketika kita memperlakukan mereka dengan organic treatment atau organic system atau organic metode, karena tanaman lebih imunitasnya lebih kuat, sehingga kalau hanya hama yang ringan-ringan sudahlah biarkan berlalu. Yang perlu kita perhatikan hanya di lengkeng ini ketika berbuah. hama hama. Muncul hamanya itu justru ketika berbuah, bukan di tanamannya tapi di buahnya. Hamanya, iya, iya. hama pengganggunya Iya, itu iya, di iya. situ. Jadi ketika nanti sudah berbentuk bulir-bulir kecil, biasanya ada semacam serangga kayak kepik atau wangwong kecil itu yang sering mengganggu gitu. Itu ya kita treatment aja, kita semprot aja. Dan saya selalu saat ini saya menanam mimba, menanam pace itu untuk mengendalikan itu, karena kalau sudah kesemprot itu lalat pun sudah tidak mau mendekat karena baunya, karena kayak mentol pahitnya dan sebagainya. Jadi organik itu. Dan kedua ya saat sudah mau panen itu kelalawar. Kalau itu mudah ya. Kelalawar saya dulu pakai total proteksi atau total crop, itu pakai jaring yang itu Jadi ternyata satu pohon itu Pak. iya, Betul, itu satu pohon. ternyata tidak baik, tidak sehat. Justru Iya. tidak sehat ya. Sekarang ya seperti simbah-simbah dulu kita, per malai atau per tangkai itu. Cuman kalau dulu pakai kereneng karena buahnya kecil bisa. Kalau ini tidak bisa, kadang 3 kilo bahkan lebih sekali kita bungkus. Saya pakainya itu loh, bekas-bekas bawang putih import itu loh. Betul. Kita beli itu kan tidak mahal itu. Pakai itu bisa, mau 5 kilo, mau 3 kilo bisa. Dan itu satu persatu, karena apa? Daun ini tidak terganggu. Kita bungkus ya hanya di buahnya saja. Daunnya tidak boleh diganggu, karena ini akan Berarti di membantu luar itu, proses. Pak, ya? Iya. Kalau kita total proteksi, ini terganggu fotosintesisnya. Dan itu sudah kita lupakan jauh-jauh yang lalu. Sudah. Bahkan Pak Budi itu nganu ya apa pakai sistem apa pagar itu Pak ya, saking Pernah. proteknya jadi Iya. double. Ini udah dibungkus, Iya. nganu saking proteknya, tapi ternyata itu enggak sehat. Pak. Tidak sehat, iya. Tidak sehat itu tanaman. Akhirnya ya kita teliti aja. Perdompolan itu kita bungkus dengan bekas bawang import itu loh, bawang putih import itu kan bisa sampai 5 kilo itu. Karena itu hanya memproteksi buahnya.
Kelelawar kan tidak mengganggu daunnya. Daun harus dilindungi untuk supaya fotosintesis dengan sehat. Gitu. Itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke gitu. Tidak Anda tahu apalagi cerita Pak Budi tadi yang menyatakan diri bahwa Pak Budi ini petani tertua untuk lengkeng kristal atau new kristal ya. Jadi saya ingin tahu Pak, pesan atau kesan kepada petani-petani lengkeng new kristal yang baru mulai apa Pak kira-kira? Kesan saya, teman-teman petani itu masih sudah happy duluan, senang di depan, tapi tidak mau mempelajari lebih detail anatomi tanaman lengkeng itu, sehingga hasilnya mungkin di awal-awal bagus, berikutnya loh kok jelek, karena itu sebenarnya di tingkat manajemen atau maintenance itu kesan saya. Padahal jenengan nanti keliling di sana ada tanaman yang 15-17 tahun, buahnya satu pohon bisa 1,5 kintal itu. Nanti bisa jenengan ke belakang kira-kira 200 meter dari sini lah. Itu kesannya saya seperti itu. Nah ini menyambung pesan saya. Pesan saya itu ya tanaman pun ya ditanamankan lah atau dimanusiakan manusia gitu. Jadi mau kita ambil produktivitasnya, asupannya ya harus kita penuhi. Kita harus rawat. Dia kan perlu kita ajak ngomong, artinya kita ajak bicara supaya dia juga mendengar, oh aku wis diopeni apik dirawat apik ya gen metune apik kan gitu. Itu pesan saya seperti itu. Tapi pada dasarnya ini sudah saat ini bagi saya itu dengan lengkeng 160 pohon di kebun saya ini untuk membiayai luasan segini dengan tenaga kerja dan ininya sudah susuk. Sudah lebih dari yang lainnya bonus dua lainnya. Tidak itu ya. Ya, jadi itu kesan kita dan kita alhamdulillah terima kasih Pak Budi. Ini kesempatan yang jarang saya bisa capai ya atau bisa saya dapatkan. Nah, kalau nunggu sini untuk ketemu Pak Budi mungkin saya 1 tahun nunggunya. Jadi alhamdulillah bisa ketemu Pak Budi dan terima kasih atas tadi apa semacam tutorial atau semacam nasihat dan bermanfaat. Terima kasih, itu aja Pak Budi. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Nih, ini lengkeng kristal 2 yang sedang berbunga ya, maaf, berbunga, di mana bunganya tuh lihat nih, panjang, malainya tuh panjang ya. Nah, ini sudah bisa dipastikan ya, ini antara 3-5 kilo tuh udah kelihatan. Apalagi kemudian di antara malai ini ada tumbuh bunga lain yang nanti satu bungkasan. Jadi ini kesannya 5 kiloan ini lihat ya, keren gitu kan ya, luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana malai-malai yang memang panjang seperti kinglong itu akan berbuah seperti kristal 2 ini yang memang malainya luar biasa ya. Artinya malainya yang luar biasa ini menjadikan dia bisa berbuah banyak atau produksinya tinggi. Ini lihat nih, ini kecil ya, masih kecil tapi ya bunganya hampir semua apa pucuk mengeluarkan bunga. Ini keberhasilan dari cara perangsangan buah yang top market top ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana merangsang bunga ini tidak lagi menggunakan apa di tanah atau dikocorkan, tapi lewat daun, dan hasilnya adalah lengkeng yang berbunga secara merata. Itu luar biasa, keren. Yuk kita lihat. Nah ini lengkeng-lengkeng yang sudah berumur di atas 15 tahun, dan Anda tahu sendiri tadi ini lengkeng ini tetap dipertahankan di ketinggian 4-5 meter. Jadi ketinggian di mana pasca panen atau pada saat panen itu tidak merepotkan kita. Nah, ini dipertahankan terus, dan lihat itu. Lihat bagaimana lengkeng-lengkeng ini dipertahankan ketinggiannya sehingga tidak melebihi dari ketinggian 4 atau 5 meter. Nah, ini yang 15 lebih dari 15 tahun tadi itu sudah sampai produksinya itu sudah mencapai 150 kilo. Bayangkan kan, berarti kalau apa
satu lengkeng itu dihargai 40.000 kan sudah berapa ya. Itu sudah kita bisa lihat ya bagaimana lengkengnya. Ini meskipun nggak memanjang tapi gampiok ya, atau gondrong istilahnya kalau orang bilang itu ya, gondrong ya. Nah, ini tetap dipertahankan meskipun umurnya sudah kecil. Nah, itu lihat, kelihatan sekali bahwa dia itu sudah tua, sudah 10-15 tahunan lebih. Dan lihat dengan cara pemupukan tadi, pemupukan menggunakan cara semprotan lewat stomata ya, atau lewat bawah daun, memungkinkan pupuk perangsang tadi langsung ya lewat jalan tol kalau Pak Budi tadi bilang, sehingga menyebabkan lengkeng ini cepat berbunga. Tidak repot-repot dari bawah itu ke atas, enggak, tapi langsung. Hasilnya adalah lengkeng yang merata. Dan saya minta maaf dalam hal ini, lengkeng kristal 2 lah yang prestasinya untuk meratanya lengkeng ini, kemudian besarnya atau panjangnya malai ini gitu bisa kita lihat ya, bisa tepat bagaimana ini akan membuat lengkeng itu bisa berproduksi atau panen dengan dompolan yang 3 atau 5 kilo. Saya kira ini sebuah prestasi untuk lengkeng kristal Sriluhua atau lengkeng new kristal yang membuat lengkeng ini bertahan terus gitu loh. Lain-lainnya sudah kalah ya, diterjang oleh lengkeng-lengkeng baru yang berasal dari Thailand. Lalu lengkeng ini bertahan terus, dan Anda tahu lengkeng ini mampu dipilih oleh petani seperti Pak Budi untuk terus dipertahankan menjadi lengkeng atau ditanam di kebunnya yang semakin luas. Ini sebuah prestasi tersendiri bagi lengkeng yang satu ini. Moga-moga nanti kita akan bisa ya menjadikan lengkeng ini sebagai sebagai maskot di Indonesia, sebagai lengkeng yang akan kita ekspor ya, menjadi pilihan yang lebih baik ya. Paling tidak ini adalah wujud dari apa yang dibicarakan kita dengan Pak Budi tadi, bagaimana caranya atau istilahnya tutorialnya untuk menjadikan lengkeng ini sebagai lengkeng pilihan Anda. Terakhir kita akan lihat di sana ya. Ya, ini satu kebun, kira-kira 3 atau 4 bulan lagi kita akan ke sini dan kita akan melihat bagaimana lengkeng ini akan panen. Tapi sementara Anda tahu rahasia-rahasia yang diungkapkan Pak Budi tadi, dan Anda tahu juga bagaimana Pak Budi memelihara ini dengan sangat baik ya, sehingga tak aneh panennya pun melimpah. Kita telat ya, seharusnya 1 bulan yang lalu kita kesini, cuma karena waktu kita kesini tuh nggak ada Pak Budi, sehingga kita nggak berani ya untuk ngambil gambar. Dan ketika kita sebulan lagi atau beberapa minggu kesini, lengkeng sudah dipanen. Tapi nggak apa-apa, paling tidak Anda sudah tahu lengkeng yang lain sudah berbunga dan kita mendapatkan lengkeng berbunga yang wow kayak gini ya. Oke, gitu aja, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.